Ini gila banget ya, kayaknya mungkin pas ditangkap nggak terima ya, maksudnya nolak dan dia melawan sampai terjadi baku hantam dan gila sih kalau sampai ada yang meninggal sih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah apakah memang badan narkobanya tuh yang gede, yang banyak Mm-mm. gitu loh, Di, kan? Salam juga kalau sampai kayak gitu. Oh iya ya, karena kalau ya maksudnya gue ngebayanginnya ya dari dia nekat sampai ngebunuh berarti apa dia tuh seketakutan itu, paham nggak? Karena kayak jangan-jangan dia tuh kuncian, wow, udah seperti film tapi mungkin banget loh karena kan yang gini nggak mungkin ya kerjanya kawanan kecil lah gitu Betul. ya. Kita nyapa kembali. Selamat pagi, Mas Irawan. Halo, Mas Irawan, pagi Mas. terdengarkah suara kita, Mas? Ya, terdengar. Oh, oke. Mas, bentar, sorry mau nanya aja. Itu tuh Mas Irawan di green screen apa emang beneran kayak gitu sih? Enggak, ini di Ini di Polda. Oh, di Polda Polda. iya. Iya. Ada Pakai rumah green sakitnya screen. kan ya? Itu Iya, di sampingnya. gedung RS Sukanto itu rumah sakit ya? Bener kan? Bukan. Oh. Ini responnya tempat ini, Propam. Polisi. Oh, Propam. Jadi namanya RS Sukanto bukan rumah sakit ya. RS itu mungkin Raden Soleh ya. Raden Soleh Sukanto gitu kali. Kita belum cari tahu sih. Kenapa ngambil backgroundnya itu sih Mas? Kalau boleh tahu. Karena tadi di depan, pas itu Kapolda lewat diusir. Ada yang mau lewat. Makasih lo udah jujur sebuah cerita yang aduh bener sih seru banget untuk diceritakan. Iya nggak apa-apa. Soalnya aku lumayan hafal sih beberapa kalau teman-teman Sumbaksel tuh suka live-nya tuh di depan si gedung RS ini yang gue selalu terkecoh juga. Gue kira rumah sakit. Jadi kayak rumah sakit Polri, ngerti gak? Tapi Ya ini kan? bukan pertama kalinya loh kita ngebahas itu rumah sakit. Dan lu masih mengulangi lagi loh, Di. Makanya tadi gue langsung nyalahin. Kenapa sih di situ backgroundnya? Jadi kan gue cek. Habis itu dia Jadi curhat. tadi ada Polda lewat. Malah jadi panjang. Ya udah nggak apa-apa, Mas Irawan. Ini tadi tuh sebetulnya kita juga dari daerah lainnya, dari Jawa Barat juga ada kejadian serupa kurang lebih kaitannya dengan narkoba gitu ya. Tentang orang yang nganterin sabu-sabu kurirnya gitu. Nah sekarang dapat berita lagi juga nih mau menjelang long weekend kita ya. Ada kejadian tentang penarkobaan juga dari Lahat gitu. Sampai katanya ini tuh ada insiden tragis ya. Karena katanya pas mau ditangkap polisi ditikam si polisinya ini sampai meninggalkan ada orang meninggal dan ada korban jiwa gitu. Ini boleh diceritakan nggak Mas Irawan? Karena kita penasaran banget nih, apakah yang meninggalnya jangan-jangan polisinya atau mungkin ada korban lain yang sedang berada di sekitar kawasan tersebut? Ya, baik. Terima kasih Mbak Iki dan juga Mas Aryo yang harus sekali Mas Aryo Presiden Republik Indonesia berduka mana satuan anggota narkoba Polres Lahat gugur dalam menjalankan tugas. Korban bernama Bribtu Anumerta Paras Naban Atala. Mereka meninggal dunia saat menjalankan tugas menangkap bandar narkoba di Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan. Begitu, Mbak. Oke. Mas, maaf bertanya sedikit. Berarti dari ketiga polisi yang ditikam ini, apakah semuanya dalam keadaan meninggal dunia atau seperti apa, Mas? Baik, pada saat penggerbekan itu, peristiwa itu terjadi pada Rabu 22 Januari 2025 pukul 3.30 waktu Indonesia bagian Barat. Saat itu polisi menggerebek rumah tersangka Edi di desa Simpang 3, Kumuh, Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat. Dari 3 korban yang ditikam oleh bandar narkoba tersebut, 2 menjalani perawatan intensif di rumah sakit bersama Kota Pagar Alam. Nah, nama-nama korban ialah Bribka Kunto Wibowo dan Brigpol Didit Prasetyo. Penggerbekan itu dipimpin KBO Sat Narkoba Polres Lahat Ibtu Muhammad bersama 8 anggota lainnya. Karena penggerbekan itu berdasarkan informasi di desa Simpang 3 Kumuh itu sering terjadi transaksi narkoba jenis ganja. Namun saat dilakukan penggerbekan, tersangka melakukan perlawanan dengan menggunakan senjata tajam secara membabi buta, mengakibatkan 3 anggota Sat Narkoba Polres Lahat mengalami luka dan 1 meninggal dunia. Saat ini 2 anggota yang terluka sedang menjalani perawatan di rumah sakit bersama Kabupaten Kota Pagar Alam. Begitu, Pak Ini.
Iya, Oke. ini artinya semuanya menjadi korban begitu ya, Mas Irawan. Dan boleh tahu nggak kondisi untuk pelakunya sendiri sekarang seperti apa nih, Mas? Apakah mungkin masih berada di rumah sakit atau mungkin sudah diamankan dan bersiap untuk melakukan mendapatkan hukuman tentu saja ini ya? Oke, baik. Untuk tersangkanya sendiri sekarang sudah berada di Polres Lahat, diamankan oleh polisi, dan saat penangkapan juga tersangka mengalami satu luka tembak oleh polisi karena berusaha kabur saat sudah menusuk 3 anggota polisi tersebut. Oke. Mas, boleh ceritakan sedikit mungkin seperti apa jalannya operasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian begitu ya, sampai dengan bisa menemukan bandar narkoba dan seberapa besarkah dan seberapa chaos-nya pada saat itu, Mas? Baik, saat kejadian itu, jadi Sat Narkoba Polres Lahat ini mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di lokasi Kecamatan Tanjung Sakti, Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan itu ada sering terjadi transaksi narkoba di rumah tersangka Edi di desa Pumu itu tadi. Kemudian Sat Narkoba menerjunkan 9 anggota untuk melakukan penggerbekan di rumah tersebut. Nah, penggerbekan itu dilakukan pada pukul 3:30 waktu Indonesia bagian Barat. Kemudian saat penggerbekan di sana, saat anggota polisi mau masuk ke rumah tersangka tersebut, tersangka langsung melakukan penikaman terhadap anggota polisi. Akibat penikaman tersebut, 3 di antara polisi tersebut mengalami luka dan 1 meninggal dunia. Begitu. Berarti berapa banyak pelaku yang ada di lokasi pada saat itu? Apakah hanya 1 orang kah? Pelaku saat itu 1 orang yang melakukan penikaman. Saat polisi membuka pintu rumah tersebut, pelaku itu sudah siap dan langsung melakukan penikaman terhadap anggota polisi. Oke, tapi dari penangkapan tersebut, apa saja yang berhasil diamankan oleh pihak kepolisian? Apakah terdapat banyak narkoba yang berhasil diamankan, Mas? Oke, ada barang bukti yang diamankan, 1 tas ganja yang dibawa ke Polres Lahat untuk dijadikan barang bukti saat penangkapan tersebut. Simpan tersangka di dalam rumahnya. Gitu. Oke, Mas, kalau boleh tahu nih tersangka ini apakah memang sudah menjadi target operasional sejak lama atau seperti apa nih, Mas? Nah, tersangka ini memang sudah menjadi TO dari anggota polisi. Nah, begitu saat waktu yang pas, jadi anggota polisi melakukan penggerbekan terhadap rumah tersangka. Oke, dan penggerbekannya memang dilakukan pada saat dipastikan si tersangka atau tadinya yang menjadi target penangkapan memang diketahui sedang berada di rumah, atau mungkin memang kayak semacam baru melakukan transaksi gitu, Mas? Mungkin apakah baru menerima barang tersebut? Berdasarkan informasi yang kita dapat, saat anggota polisi melakukan penggerbekan itu, tersangka sudah dipastikan berada di rumah. Jadi anggota langsung melakukan penggerbekan ke rumah tersangka tersebut. Oke, dan kemudian apakah sudah berhasil diketahui informasinya, apakah mungkin yang bersangkutan juga terlibat dalam jaringan narkoba untuk skala yang lebih besar lagi nih, Mas? Nah, itu masih dalam kepolisian. Oke. Mas, hukuman apa yang akan diberikan pada pelaku ini, Mas? Berhubung pelaku ini menewaskan 1 orang polisi begitu ya, dan juga mencederai 2 polisi lainnya. Nah, berdasarkan informasi yang kita dapat juga untuk hukuman terhadap tersangka ini, dia sudah jadi tersangka gitu, tersangka Edi namanya. Nah, jadi tersangka ini dikenakan hukuman yang berlapis, pertama penganiayaan, kedua juga penyimpanan barang narkoba gitu. Apakah dipastikan sudah terkena dikenakan pasal pembunuhan juga nih, Mas? Nah, itu masih dalam dalam penyelidikan kepolisian, belum diperselisihkan ke wartawan. Iya, baik. Mas Irawan, terima kasih banyak untuk laporan Anda pagi hari ini, Mas. Iya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu dan sampai jumpa.